Pemirsa, jika belum tahu nih mau berbuka puasa pakai apa menunya, waduh ini tinggal setengah jam lagi, sempat gak ya cari bukaan kira-kira? Kita coba cari referensinya dulu Tisa ya. Ini ada beberapa referensi nih yang seperti kita tahu ada sop konro karebosi yang sangat legendaris ya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya pernah coba ini Tisa. Dekat dari Pulau Gadung. Kalau Deket kita mau buka sekali. puasa masih cukup ya waktunya ya. Jadi ini ada daging iga ya dengan khas Makassar menjadi hidangan yang cocok untuk menghangatkan perut setelah berpuasa. Sop konro yaitu daging iga yang diolah hingga empuk dipadukan dengan kuah gurih ya. Jadi rasanya ini wah terbayang enaknya Enak kayak banget apa ya. tuh, pakai kuah kacang, terus ada kuah sopnya Ya, itu. kayak yang di visual nih, Tisa. Gurih-gurih ya dan seger rasanya. Aduh jadi makruh ini puasanya pemirsa, jangan sampai ya. Nah setiap harinya pemirsa sop konro karebosi Kelapa Gading ini menghabiskan sekitar 400 kg iga sapi, banyak ya. Dan ini semuanya diolah pemirsa untuk jadi sop dan juga konro bakar pemirsa. Jadi ingat kalau pengen makan makanan Makassar mungkin untuk warga Jakarta dan sekitarnya bisa langsung merapat ke sop konro terdekat di tempat Anda begitu ya. Iya, ini ada beberapa cabang sih, tapi paling dekat sama kita di Kelapa Gading. Boleh mungkin nanti kamu traktir saya Vita Nah, ya. itu bisa jadi referensi juga. Oke, kita coba pengen pantau langsung ya. Kira-kira karena sudah ada rekan kita di sana, kita pengen tahu seberapa nikmat sih. Kalau tadi kan itu cuma lihat visualnya, kita pengen lihat langsungnya itu kayak apa, Tisa? Ya tapi kita tetap lihat visualnya juga sih Beb ya. Langsung aja kita menuju ke Rizka Salsabila yang akan mengabarkan langsung pemirsa dari rumah makan sop konro karebosi. Atau jangan-jangan dia mau nunjukin dapurnya kayak apa di sana? Nah, itu dia. Langsung kita pengen lihat dapurnya kayak apa sih? Rizka. Iya, Tisa, Gina dan juga pemirsa, berhubung saya belum dapat berbuka puasa dengan keluarga di rumah, saya memilih untuk berbuka puasa di rumah makan khas Makassar yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau Gina juga Tisa dan pemirsa bisa melihat di belakang saya ini sudah ada dapurnya nih pemirsa, tempat meracik sop konro dan juga iga atau konro bakarnya. Dan jika pemirsa bisa melihat nih di samping di sebelah kanan saya ini ada kuali-kuali besar yang mana kuali-kuali ini digunakan untuk merebus konro atau iga yang kemudian akan diracik bersama dengan sop kuah kaldu sapi, yang mana sop kaldu sapinya ini juga sudah diracik dengan bumbu khas Makassar, juga bumbu rahasia milik kedai makan ini. Jika pemirsa bisa melihat Tisa dan juga Gina, ini dagingnya juga lumayan tebal-tebal sekali. Saya juga ngeliatnya ini agak ngiler gitu ya. Dan selain itu juga kuahnya itu agak kehitaman dan juga wanginya nih sangat semerbak banget nih Gina dan juga Tisa. Juga ada apa aja nih Mas? Ini untuk soto Makassarnya ya Mas ya. Ini kalau ini daging apa nih Mas? Lidah, ini daging, ini daun bawang. Ini yang hitamnya ini apa nih Mas? Paru. Oh, sama parunya ini untuk coto Makassarnya ya. Menu lain dari sop saudara ya. Kalau sop saudara itu ada bihunnya ya Mas ya? Ada bihunnya. Nah selain ada soto-soto atau coto khas Makassar, ini juga ada konro bakarnya, yang mana iga atau konro bakarnya ini sebelumnya direbus sama dengan iga yang digunakan untuk sop konronya. Jika Mas biasanya bakar-bakar gini atau sop konronya ini biasanya berapa banyak sih Mas dalam sehari? Kalau kilonya sih sampai 300 kilo, 400 kilo Kak. Kalau hari biasa, kalau hari ramai gitu bisa sampai 500 lebih. Soalnya tamunya berudak soalnya. Kalau lebaran juga buka nggak sih Mas? Lebaran tutup Kak. Cuma ya, nggak tahu sih nanti lebaran kemarin sih tutup. Cuma lebaran ini katanya sih ada yang mau buka katanya gitu. Tapi masih di bosnya, masih dirundingin. Wah, boleh nih. Nah, pemirsa Gina dan juga Tisa bisa pemirsa datang ke sini kalau misalnya ingin lebaran dan juga makan sop konro atau iga atau konro bakar di rumah makan khas Makassar. Dan juga selain itu pemirsa tadi saya juga sempat memesan menu andalannya yang ada di sini, yaitu sop konro dan juga iga atau konro bakar, dan juga ada menu takjilnya yang manis-manis karena berbuka itu disunahkan menggunakan yang manis-manis, yaitu dengan es pisang hijau. Jika pemirsa dan juga Tisa bisa melihat ini es pisang hijaunya menggunakan sirup berwarna merah yang memang sudah agak mencair. Ini ada seperti bubur sum-sum atau bubur yang juga bersama dengan pisang hijaunya. Enak sih pisang hijau. Dibawa pulang Mbak, enak.
Karena udah menyatu gitu loh, kayak udah nyemek-nyemek gitu. Ini sangat nikmat, saya juga udah nggak sabar nih pemirsa. Selain itu untuk iganya ini konro bakarnya dengan kuah konro khasnya. Ini di dalamnya ada bawang goreng dan juga rempah-rempah, dan baunya ini kalau pemirsa ada di sini bisa nyium, ini bikin lapar banget nih pemirsa. Saya juga udah nggak tahan. Selain itu juga kalau saya potek, konronya itu sangat empuk dan juga gampang copot dari tulangnya tuh. Pemirsa bisa melihat sendiri ya. Ini sangat nikmat, saya juga udah nggak sabar nih pengen cepet-cepet buka. Dan juga ini kalau ini sup konronya saya juga pesan bersama nasi tentunya, sama seperti iga bakar atau konro bakar ini dagingnya sangat empuk dan lihat pemirsa langsung bisa copot dari tulangnya. Selain itu, selain dengan nasi juga dengan buras yang khas yang biasa dimakan dengan coto Makassar. Nah pemirsa, selain konro saya juga memesan juga soto Makassarnya. Ini dengan dagingnya tadi yang disebutin sama masnya yang di dapur, itu ada coto Makassarnya, isinya daging, juga ada parunya juga sedikit, terus ada babatnya juga seperti itu. Bagaimana Tisa dan juga Gina, sudah tertarik untuk berbuka puasa dengan makanan khas Makassar? Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda. Jangan ditanya, kita udah ngiler dari sini tadi, udah ngobrolin diskusi soal makanan buat berbuka puasa. Tapi saya tadi ngeri-ngeri juga nih. Kenapa? Rizka nanti khilaf gitu ya, tadi motek-motekin konronya itu ya. kan untuk Rizka, itu kita kayaknya kalau hilaf ya. Oke, terima kasih Rizka atas laporannya. Selamat berbuka di sana ya bersama dengan teman-teman semuanya.